Halo semuanya, pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang film Dune. Namun ini akan menjadi video yang lebih singkat karena gue cuma pengen ngomongin aja apa yang gue rasa tentang film ini, dan gue gak bakal review secara dalam ya. Tapi ini akan banyak spoilers, jadi kalau kalian gak mau kena spoiler, silahkan matiin video ini dulu, kalian nonton filmnya dan nanti balik lagi ke sini ya. Nah, jadi pertama, gue tuh sebenarnya hype banget. Ini salah satu film yang gue paling anticipate dan gue tuh excited banget untuk film ini. Gue baca bukunya, gue nonton filmnya David Lynch yang tahun 1984, gue nonton dokumenter dari adaptasinya Alejandro Jodorowsky yang gagal, dan gue berusaha untuk menyerap semua konten yang gue bisa lah dari dunia Dune gitu. Apalagi sutradara itu juga salah satu sutradara favorit gue ya, yang masih bekerja di Hollywood pada saat ini, yaitu Denis Villeneuve. Jadi gue benar-benar percaya lah kalau dia bakal deliver sesuatu yang bagus gitu. Tapi sayangnya Dune itu nggak sesuai ekspektasi gue gitu, dan bahkan lebih ke sisi mengecewakan sih. Walaupun gue tetap suka ya. Jadi mungkin gue buka dulu dengan hal-hal positif yang gue suka. Yang pertama itu ada production design-nya. Gue rasa ini salah satu production design terbaik di tahun ini. Apalagi dengan kelihatan banget lah dengan budget yang besar gitu. Dan itu nggak pernah waste budget itu ya, selalu bisa termaksimalkan gitu dengan dunia yang dia buat. Kemudian dari skalanya dan dari scope-nya itu terasa besar banget dan masif gitu. Dari spaceships yang raksasa, apalagi kalau nonton di IMAX ya. Di IMAX tuh kelihatan banget tuh, kayak layarnya bakal kayak istilahnya menelan lo gitu sebagai audience. Terus ada sandworm-nya juga kelihatan besar dan nyeremin banget. Dan apalagi dia kan, Denny itu nggak suka ya dengan yang namanya green screen. Jadi scene-scene itu tuh di shoot on location gitu di gurun beneran, dan ini tuh berasa banget atmosfer gurunnya ya. Dan gue berasa seperti gue lagi di gurun juga gitu pada saat itu. Terus kemudian gue juga suka kostum design dari filmnya ya, terutama kostum-kostumnya Fremen, steel suits-nya itu keren banget, sesuai dengan apa yang gue imagine di bukunya. Terus gue juga suka karakter-karakter Harkonnen-nya ya, kayak si Beast Raban sama Baron Harkonnen. Menurut gue mereka menacing dan kelihatan jahat banget aja gitu. Dan planetnya mereka juga didesain dengan bagus banget ya. Gaidi Prime itu banyak banget paralel ke sketchnya H.R. Giger buat Dune-nya Jodorowsky gitu. Jadi gue suka. Terus juga Sardaukar-nya juga serem banget, apalagi pas di planet itu ya, Salusa Secundus itu. Terus juga karakter Duncan Idaho, menurut gue itu karakter paling gue suka sih dari film ini ya. Dia ngebawa energi yang positif dan seru gitu ke filmnya. Dan juga tapi sebenarnya lo harus experience ini di IMAX sih sebenarnya, karena experience-nya ini yang menurut gue nggak akan tergantikan. Mungkin ini yang dirasain oleh orang-orang yang pertama kali nonton Star Wars di tahun 77 gitu di bioskop. Bener-bener suatu experience yang lo nggak bisa lupain sih. Bahkan buat orang yang kecewa dengan filmnya kayak gue aja, gue tetap bisa bilang itu gitu. Nah, tapi banyak juga hal-hal yang gue nggak suka dari filmnya sebenarnya. Nah, dari secara visual menurut gue filmnya tuh sangat-sangat datar dan ngebosenin sih sinematografinya ya. Mungkin ini adalah suatu step down dari Blade Runner 2049, karena kalau itu kan dipegang oleh Roger Deakins ya sinematografinya. Kalau di sini gue nggak tahu siapa tuh yang jadi DOP-nya, cuman intinya nggak selevel Blade Runner lah. Dan warnanya tuh juga bosenin banget, abu-abu banget, dan kayak apa ya, nggak menarik untuk dilihat gitu. Jadi ya terasa dingin aja gitu loh sinematografinya dan secara visual gitu, dan nggak bikin mata gue tuh kayak puas gitu lah. Karena dibayangin gue Dune itu dunianya cukup psychedelic sih sebenarnya. Karena ya itu ada spice-nya itu ya, dan di bukunya juga spice-nya itu bikin efek yang cukup psychedelic, cukup halu gitu. Tapi di sini nggak tersampaikan. Nah, terus dari sisi karakter juga Paul Atreides itu sangat-sangat ngebosenin dan flat banget sih karakternya. Gue sama sekali nggak root for dia, gue sama sekali nggak peduli sama dia.
beda banget sama yang di buku. Kalau di buku tuh gue suka banget karakter Paul. Gue ngelihat dia tuh sebagai bocah yang gak berpengalaman, dia masih butuh banyak belajar, tapi kadang sok pinter juga karena dia tuh punya sisi kedewasaan dan punya ability khusus ya untuk bisa lebih pinter dari orang lain gitu. Tapi di sini gue nggak ngerasa itu. Gue ngerasa dia sangat-sangat bosenin sebagai seorang karakter. Nggak tahu ya, mungkin tuh ada actingnya Timothée Chalamet juga yang kadang rada-rada kaku. Dan semua karakter di sini sebenarnya tuh agak-agak kayak robot gitu, kecuali yang tadi gue bilang Duncan Idaho. Mereka tuh dimainkan secara apa ya, kayak dingin banget dan ada distance antara gue dan karakter-karakternya, sehingga gue nggak peduli ketika keluarga Atreides tuh diserang oleh Harkonnen. Kayak gue biasa aja. Gue sama sekali nggak ngerasa kalau ini sebuah betrayal yang apa ya, berdampak besar gitu loh. Gak kayak di buku. Kalau di buku tuh gue ketipu banget oleh si Dr. Yue-nya. Di sini Dr. Yue-nya cuma dapat berapa menit ya screen time-nya, nggak tahu deh, dikit lah intinya. Nah terus juga menurut gue dari sisi politik, tema-temanya tuh nggak ke-explore dengan baik sih. Shallow banget menurut gue. Cuman sekedar disebut-sebut aja sama Oscar Isaac gitu, ngomongin desert power lah atau apa, tapi jarang banget film ini dive ke dalam political intrigue-nya menurut gue. Terus ada hal yang ya mungkin ini nitpick ya, tapi nggak tahu ya, secara violence menurut gue juga ini PG-13 banget sih buat sebuah film dan buat sebuah cerita yang tema-temanya tuh mature dan ya dewasa banget. Tapi ini secara violence kayak nggak berani banget gitu, dan kesannya tuh Denis kayak play it safe aja, main aman, karena mungkin ya ini requirement juga dari studionya ya, supaya film ini bisa diakses oleh anak kecil dan mereka bisa market film ini ke anak kecil, karena kita tahu franchise besar tuh ya mereka gunain anak kecil, exploit anak kecil tuh, karena mereka bakal beli mainan, beli buku, beli baju segala macem, beli merchandise, itu kan semua anak kecil tuh, dan itu sangat-sangat making money sih. Ya mungkin itu ya buat tujuannya ya, pengen di market ke anak kecil. Nah terus juga ada satu hal, mungkin opini kontroversial banget ya, tapi gue tuh bener-bener gak suka banget sama scoringnya Hans Zimmer. Menurut gue bosenin banget, overwhelming, cuman pengen bikin audiensnya merasa wah keren banget nih, tapi sama sekali nggak ada nuansnya, sama sekali nggak ada restraint, sama sekali nggak ada subtlety-nya. Dan ya itu berapa kali sih dengerin Hans Zimmer tuh bikin skor kayak gini ya, yang horn-nya tuh ditiup kayak bram atau semacam itulah. Udah gitu doang gitu, gak sama sekali nggak ada emotions-nya gitu, kayak robot aja. Jadi membuat film ini tuh makin terasa dingin, dari yang secara visual udah dingin, secara karakter udah dingin, dan secara scoring ini juga dingin gitu. Jadi menurut gue Dune itu benar-benar agak soulless sih kalau gue bilang ya. Kurang memiliki energi gitu, kurang memiliki sisi magic yang ada, yang gue rasa dari bukunya gitu. Dan ini bikin gue jadi ya kecewa. Tapi gue tetap bakal nonton sih part 2-nya, karena siapa tahu part 2 itu bakal bikin pendapat gue tentang part 1 lebih bagus lagi gitu kan. Jadi ya mungkin itu aja sih yang bisa gue omongin dari Dune ya. Sorry kalau ini menyinggung kalian, tinggal kalian komen aja di bawah apa yang kalian gak setuju dengan gue. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel kita. Thank you buat kalian yang udah dengerin. See you guys di review berikutnya ya. Thank you guys.